Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seram Sejati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan ingat, tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Di sebuah desa kecil bernama Desa Harapan, terletak di pinggiran hutan Kalimantan yang lebat, kehidupan penduduknya dipenuhi dengan cerita-cerita mistis. Hutan itu dikenal sebagai tempat yang penuh misteri, di mana banyak orang hilang tanpa jejak. Namun, bagi Rudi, seorang pemuda berusia 18 tahun, hutan itu adalah tantangan yang harus dia taklukkan. Rudi baru saja tiba di Desa Harapan setelah menempuh perjalanan jauh dari kota. Dia mendengar banyak cerita tentang hutan ini dari neneknya, yang selalu memperingatkannya untuk tidak mendekat. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Dia ingin membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos belaka. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Rudi memutuskan untuk menjelajahi hutan. Dengan membawa senter dan sedikit bekal, dia melangkah masuk ke dalam hutan. Suasana di dalam hutan sangat berbeda. Suara burung dan hewan malam mulai terdengar, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Rudi merasakan ketegangan yang aneh, tetapi dia terus melangkah. Setelah berjalan beberapa waktu, Rudi tiba di sebuah clearing yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Di tengah clearing, dia melihat sebuah batu besar yang tampak aneh. Batu itu dihiasi dengan ukiran-ukiran yang tidak dikenalnya. Rudi mendekat, merasakan getaran aneh saat tangannya menyentuh permukaan batu. Tiba-tiba, dia mendengar suara lembut, seolah ada seseorang yang memanggil namanya. Rudi, Rudi. Suara itu berbisik, membuat bulu kuduknya merinding. Dia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang gelap dan sunyi. Rudi berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa itu hanya imajinasinya. Namun saat dia berbalik untuk pergi, dia melihat bayangan samar di antara pepohonan. Bayangan itu bergerak cepat, seolah mengawasinya. Rudi merasa jantungnya berdegup kencang. Dia berlari kembali ke arah jalan keluar, tetapi hutan seolah mengubah arah. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan suara bisikan itu semakin jelas. Kembali. Kembali. Suara itu seolah mengingatkannya untuk tidak melanjutkan perjalanan. Akhirnya, Rudi berhasil menemukan jalan keluar dan berlari ke desa. Napasnya terengah-engah dan wajahnya pucat. Dia tahu bahwa hutan itu menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada yang dia bayangkan. Ketika dia sampai di rumah, neneknya menunggu dengan tatapan khawatir. "Rudi, kau tidak seharusnya pergi ke hutan itu," kata neneknya dengan suara bergetar. "Ada sesuatu yang tidak baik di sana. Hantu penari itu, mereka tidak suka diganggu." Rudi hanya bisa terdiam, merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tahu, malam itu dia telah melanggar peringatan, dan hutan itu akan terus memanggilnya kembali. Suara bisikan itu tidak akan hilang, dan rasa ingin tahunya kini berubah menjadi ketakutan yang menghantuinya. Keesokan harinya, Rudi masih merasakan ketegangan dari pengalaman malam sebelumnya. Dia tidak bisa mengalihkan pikirannya dari suara bisikan yang terus terngiang di telinganya. Untuk mengusir rasa takut, dia memutuskan untuk berbincang dengan penduduk lokal di Desa Harapan. Mungkin mereka bisa memberinya penjelasan tentang apa yang terjadi di hutan. Di warung kopi milik Pak Amir, Rudi duduk di sudut dan memesan secangkir kopi. Suasana di dalam warung hangat, dengan aroma kopi yang menyegarkan. Beberapa penduduk desa berkumpul, berbincang-bincang sambil tertawa. Rudi merasa sedikit lebih tenang, tetapi rasa ingin tahunya tetap membara. "Pak Amir," Rudi memulai, "apa benar ada hantu penari di hutan itu?" Pak Amir, yang dikenal sebagai orang tua bijak di desa, menatap Rudi dengan serius. "Ah, hantu penari. Itu bukan sekadar cerita, Nak.
Banyak yang sudah melihatnya. Mereka adalah arwah wanita yang meninggal dengan cara tragis. Mereka menari di malam hari, memanggil siapa saja yang berani mendekat. Rudy mendengarkan dengan seksama. Tapi kenapa mereka memanggil orang? Apa yang mereka inginkan? Konon, mereka mencari teman untuk menari bersama. Jika kau terpesona oleh tarian mereka, kau tidak akan bisa kembali. Banyak yang hilang di hutan dan tidak pernah kembali lagi, jawab Pak Amir, suaranya bergetar. Hutan itu memiliki kekuatan yang tidak bisa kita pahami. Jangan sekali-kali menganggap remeh. Rudy merasa bulu kuduknya merinding. Dia teringat akan suara bisikan yang memanggil namanya. Tapi saya sudah pergi ke sana, Pak. Saya melihat sesuatu. Saya melihat bayangan. Penduduk lain di warung mulai memperhatikan. Wajah mereka serius. Kau harus berhati-hati, Rudy. Hutan itu tidak suka diganggu. Jika kau sudah melihatnya, mereka mungkin akan terus memanggilmu, kata Ibu Siti, seorang wanita tua yang duduk di dekat jendela. Rudy merasa ketakutan menyelimuti dirinya. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin hilang seperti yang lain. Jangan pergi ke hutan sendirian. Jika kau merasa dipanggil, lebih baik kau minta bantuan orang lain. Dan ingat, jangan pernah menari jika mereka mengundangmu. Pak Amir menambahkan, menatap Rudy dengan tatapan serius. Setelah mendengar cerita-cerita itu, Rudy merasa semakin terjebak dalam ketakutan dan rasa ingin tahunya. Dia tahu bahwa hutan itu menyimpan rahasia yang dalam, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Namun di sisi lain, dia juga merasa terancam. Suara bisikan itu semakin mendekat, dan dia tahu hutan itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Saat Rudy meninggalkan warung, dia melihat ke arah hutan yang gelap dan lebat. Suara-suara dari dalam hutan seolah memanggilnya kembali, dan dia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Rudy tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan hutan Kalimantan akan mengungkapkan lebih banyak rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Malam itu, Rudy memutuskan untuk kembali ke hutan. Meskipun peringatan dari Pak Amir dan Ibu Siti masih terngiang di telinganya, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dia ingin membuktikan bahwa semua cerita tentang hantu penari hanyalah mitos. Dengan senter di tangan dan hati yang berdebar, Rudy melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan Kalimantan. Suasana malam di hutan sangat berbeda. Pepohonan tinggi menjulang, menutupi cahaya bulan dan menciptakan bayangan yang menakutkan. Suara malam yang biasanya menenangkan, kini terasa mencekam. Rudy mendengar suara angin berdesir, seolah ada bisikan yang tidak bisa dia mengerti. Setiap langkahnya di atas dedaunan kering membuatnya merasa semakin terasing. Saat dia berjalan lebih dalam, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara gemerisik di semak-semak, diikuti oleh tawa lembut yang membuat bulu kuduknya merinding. Rudy berhenti sejenak, berusaha menenangkan diri. Ini hanya suara hewan, pikirnya, tetapi hatinya berdebar kencang. Dia melanjutkan langkahnya, berusaha tidak memikirkan apa yang mungkin mengintainya di kegelapan. Tiba-tiba, senter yang dia pegang berkedip dan mati. Rudy terkejut, dan dalam kegelapan, dia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dia berusaha menyalakan senter itu lagi, tetapi tidak berhasil. Dalam kegelapan, suara tawa itu semakin dekat, seolah mengelilinginya. Rudy merasa ada yang mengawasinya, dan ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Siapa di sana? Teriak Rudy, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Dia merasa ada bayangan bergerak di antara pepohonan, dan jantungnya berdegup semakin kencang. Rudy berbalik, berusaha mencari jalan keluar, tetapi hutan seolah berubah bentuk. Setiap arah yang dia ambil terasa salah. Suara bisikan itu kembali, lebih jelas dan lebih mendesak. Rudy, Rudy. Suara itu memanggil namanya, membuatnya merasa terjebak dalam jaring ketakutan.
Rudy berlari, berusaha menjauh dari suara itu, tetapi langkahnya terasa berat. Dia merasakan ada sesuatu yang mengikuti, mengawasi setiap gerakannya. Akhirnya, Rudy menemukan sebuah clearing yang familiar. Di tengah clearing, dia melihat batu besar yang sama, seperti yang dia temui sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, dia berlari ke arah batu itu, berharap bisa menemukan perlindungan. Namun saat dia sampai di sana, dia melihat sosok wanita berdiri di samping batu, mengenakan pakaian tradisional yang berkilau dalam cahaya bulan. Wanita itu tersenyum, tetapi senyumnya tidak menenangkan. Rudy merasa terpesona, seolah ada kekuatan yang menariknya mendekat. "Ayo Rudy, bergabunglah dengan kami," suara lembutnya menggoda. Rudy merasa terjebak antara rasa takut dan rasa ingin tahunya. Dia tahu bahwa dia harus melarikan diri, tetapi kakinya seolah membatu. Dalam keadaan panik, Rudy berbalik dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan suara tawa dan bisikan yang terus memanggilnya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia berlari, tetapi saat dia akhirnya keluar dari hutan, napasnya terengah-engah dan hatinya berdebar kencang. Dia tahu, malam itu dia telah melanggar batas yang tidak seharusnya dia lewati, dan hutan Kalimantan akan terus menghantuinya. Malam itu, Rudy terbangun dari tidurnya dengan perasaan gelisah. Suara-suara aneh dari hutan seolah terus menghantuinya, dan meskipun dia berusaha untuk tidak memikirkan pengalaman menakutkan sebelumnya, rasa ingin tahunya kembali muncul. Saat dia duduk di tepi tempat tidurnya, tiba-tiba dia mendengar suara nyanyian lembut yang datang dari kejauhan. Suara itu memikat, seolah mengalun dalam nada yang indah dan menenangkan. Rudy merasa seolah suara itu memanggil namanya, mengundangnya untuk mendekat. Dia tidak bisa menahan diri. Dengan hati-hati, dia melangkah keluar dari rumah, mengikuti suara yang semakin jelas. Malam itu, bulan bersinar terang, menerangi jalan setapak yang menuju hutan. Saat Rudy memasuki hutan, suara nyanyian itu semakin kuat. Dia merasa seolah ada sesuatu yang menariknya, mendorongnya untuk mencari sumber suara. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya, dan dia melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan. Suasana di sekitar terasa magis, tetapi juga mencekam. Pepohonan tinggi berdiri seperti penjaga, seolah mengawasi setiap gerakannya. Tiba-tiba, Rudy melihat bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu tampak seperti sosok wanita yang menari. Gerakannya anggun dan memikat. Rudy terpesona, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Wanita itu mengenakan pakaian berkilau yang berkilau dalam cahaya bulan, dan senyumnya seolah mengundangnya untuk bergabung. "Rudy, datanglah." Suara nyanyian itu semakin mendalam, seolah menghipnotisnya. Rudy merasa ada kekuatan yang menariknya mendekat, tetapi di dalam hatinya ada suara yang memperingatkannya untuk berhati-hati. Dia tahu bahwa dia harus waspada, tetapi rasa ingin tahunya semakin menguat. Dengan langkah ragu, Rudy mendekati bayangan itu. Suara nyanyian semakin jelas, dan dia bisa merasakan getaran di dalam dadanya. Namun, saat dia semakin dekat, bayangan itu tiba-tiba menghilang, dan suara nyanyian berubah menjadi tawa yang menggema di antara pepohonan. Rudy terkejut, dan ketakutan mulai merayap kembali ke dalam dirinya. "Siapa kamu?" teriak Rudy, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Rudy merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia berbalik untuk pergi, tetapi langkahnya terasa berat. Suara tawa itu kembali, lebih dekat dan lebih menggoda. Rudy tahu bahwa dia harus melarikan diri, tetapi kakinya seolah membatu. Dalam keadaan panik, Rudy berlari sekuat tenaga, meninggalkan suara nyanyian dan tawa yang terus memanggilnya. Dia tidak tahu seberapa jauh dia berlari, tetapi saat dia akhirnya keluar dari hutan, napasnya terengah-engah dan hatinya berdebar kencang. Dia tahu, malam itu, dia telah melanggar batas yang tidak seharusnya dia lewati, dan hutan Kalimantan akan terus menghantuinya dengan suara nyanyian yang memikat. Setelah malam yang menegangkan, Rudy merasa tidak bisa tinggal diam.
Rasa ingin tahunya tentang hutan Kalimantan semakin membara. Dia memutuskan untuk mengajak beberapa temannya, Dika dan Sari, untuk menjelajahi hutan bersama. Mereka berdua adalah teman dekat Rudi yang selalu siap untuk petualangan. Pagi itu, mereka berangkat dengan semangat. Rudi menceritakan pengalamannya tentang suara nyanyian dan bayangan yang menari. Dika dan Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi Sari terlihat skeptis. "Kau pasti hanya berkhayal, Rudi. Hutan itu tidak lebih dari sekadar tempat yang menakutkan," katanya. Namun Rudi tidak peduli. Dia ingin membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih di dalam hutan. Setelah berjalan beberapa jam, mereka tiba di sebuah clearing yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di tengah clearing, mereka menemukan sesuatu yang mencolok. Sebuah artefak kuno yang terbuat dari batu, dihiasi dengan ukiran-ukiran aneh. "Lihat ini," seru Rudi menunjuk artefak itu. Dika dan Sari mendekat, terpesona oleh keindahan dan misteri artefak tersebut. "Ini pasti berkaitan dengan ritual penari," kata Dika, mengamati ukiran yang menggambarkan sosok wanita menari. "Ritual apa?" tanya Sari, masih skeptis. Rudi menjelaskan bahwa menurut cerita yang dia dengar, artefak ini digunakan dalam upacara untuk memanggil arwah penari. "Mungkin ini adalah kunci untuk memahami apa yang terjadi di hutan," tambahnya. Diskusi mereka semakin intens. Dika bersemangat, sementara Sari mulai merasa cemas. "Kita tidak seharusnya bermain-main dengan hal-hal seperti ini. Apa yang terjadi jika kita mengganggu arwah mereka?" tanyanya, wajahnya menunjukkan ketakutan. Rudi merasa ketegangan mulai muncul di antara mereka. "Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus mencari tahu lebih banyak," jawab Rudi, berusaha meyakinkan teman-temannya. Namun Sari tetap ragu. "Tapi jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam masalah yang lebih besar." Ketegangan semakin meningkat saat mereka berdebat. Dika ingin melanjutkan pencarian, sementara Sari ingin kembali. Rudi berada di tengah, merasa tertekan oleh pendapat kedua temannya. Dia tahu bahwa hutan menyimpan banyak rahasia, tetapi dia juga merasakan ancaman yang tidak bisa diabaikan. Akhirnya mereka sepakat untuk membawa artefak itu kembali ke desa dan mencari tahu lebih lanjut. Namun saat mereka berbalik untuk pergi, Rudi merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Suara bisikan lembut kembali terdengar, seolah memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan. Rudi menatap Dika dan Sari, dan mereka bertiga merasakan ketegangan yang sama. Hutan Kalimantan seolah tidak ingin mereka pergi begitu saja. Setelah menemukan artefak kuno, Rudi, Dika, dan Sari memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang berkaitan dengan hantu penari. Mereka kembali ke Desa Harapan dan mengunjungi Pak Amir yang dikenal sebagai orang tua bijak di desa. Rudi merasa bahwa Pak Amir adalah orang yang tepat untuk menjelaskan makna artefak yang mereka temukan. Di teras rumah Pak Amir, mereka duduk melingkar dan Rudi mulai menceritakan penemuan mereka. Pak Amir mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang. Ritual untuk menghormati hantu penari sudah ada sejak lama. Penduduk desa melakukan upacara ini untuk meminta restu dan perlindungan dari arwah yang menghuni hutan, jelasnya. Ritual ini melibatkan tarian dan nyanyian, di mana para penari mengenakan pakaian tradisional dan membawa sesaji. Mereka percaya bahwa dengan menghormati arwah, mereka akan terhindar dari bahaya. Lanjut Pak Amir, matanya berbinar saat mengenang masa lalu. Rudi merasa terikat dengan penjelasan itu. Dia membayangkan bagaimana penduduk desa dulu menari di bawah sinar bulan, mengundang arwah untuk bergabung. "Apakah kita bisa melakukan ritual itu?" tanyanya, semangatnya membara. Dika terlihat antusias, tetapi Sari tampak ragu. "Ritual ini bukanlah permainan, Rudi. Kita harus menghormati tradisi dan tidak sembarangan." Pak Amir memperingatkan, ada konsekuensi jika kita mengganggu arwah yang tidak ingin diganggu.
Rudy merasakan konflik dalam dirinya. Di satu sisi, dia ingin memahami lebih dalam tentang hantu penari dan ritualnya. Namun, di sisi lain, rasa takut mulai merayap kembali. Tapi jika kita tidak melakukannya, bagaimana kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Rudy berargumen. Sari menambahkan, kita harus berhati-hati. Jika kita melakukan ritual ini, kita mungkin akan menarik perhatian arwah yang tidak kita inginkan. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Dika berusaha menengahi, kita bisa melakukan ritual dengan cara yang aman. Kita harus menghormati mereka, bukan menantang. Akhirnya, mereka sepakat untuk melakukan ritual, tetapi dengan hati-hati. Rudy merasa semangatnya membara, tetapi di dalam hatinya, dia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tahu bahwa hutan Kalimantan menyimpan banyak rahasia, dan mereka akan segera menghadapinya. Malam itu, saat mereka bersiap untuk melakukan ritual, Rudy tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Suara-suara dari hutan kembali terdengar, seolah mengingatkan mereka akan bahaya yang mengintai. Rudy menatap Dika dan Sari, dan mereka bertiga merasakan ketegangan yang sama. Hutan Kalimantan seolah menunggu, dan mereka tidak bisa menghindar dari takdir yang telah ditentukan. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Rudy, Dika, dan Sari berkumpul di clearing tempat mereka menemukan artefak kuno. Dengan hati berdebar, mereka menyiapkan sesaji sederhana. Buah-buahan, bunga, dan lilin. Rudy merasakan ketegangan di udara, seolah hutan itu sendiri sedang menunggu sesuatu yang besar. Setelah menyiapkan semuanya, mereka berdiri melingkar, memegang tangan satu sama lain. Rudy memimpin nyanyian yang diambil dari cerita-cerita yang didengar dari Pak Amir. Suara mereka menggema di antara pepohonan, dan saat malam semakin larut, suasana menjadi semakin magis. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan suara nyanyian mereka terhenti. Rudy merasakan hawa dingin menyelimuti mereka. Dalam kegelapan, bayangan mulai muncul di antara pepohonan. Rudy menatap dengan penuh rasa ingin tahu, tetapi juga ketakutan. Bayangan itu semakin jelas, dan saat cahaya bulan menyinari clearing, sosok wanita muncul di hadapan mereka. Hantu penari, dengan wajah cantik dan mata yang kosong, mengenakan pakaian tradisional yang berkilau. Gerakannya anggun, tetapi ada sesuatu yang menakutkan dalam senyumnya. Rudy merasa jantungnya berdegup kencang. Dika terpesona, sementara Sari mundur ketakutan. Dia cantik. Dika berbisik, matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. Namun Sari menegur, jangan dekati dia, kita tidak tahu apa yang dia inginkan. Hantu penari mulai bergerak, menari dengan gerakan yang memikat. Suara musik lembut mengalun dari arah hutan, seolah mengiringi tarian itu. Rudy merasa terhipnotis, seolah ada kekuatan yang menariknya untuk mendekat. Dia ingin melangkah, tetapi di dalam hatinya ada suara yang memperingatkannya untuk berhati-hati. Rudy, jangan, teriak Sari, tetapi suaranya seolah tenggelam dalam alunan musik. Rudy merasa kakinya bergerak sendiri, mendekati hantu itu. Hantu penari tersenyum, dan Rudy merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Dia ingin menari bersamanya, merasakan keindahan yang ditawarkan. Dika, yang awalnya terpesona, mulai merasakan ketegangan. Kita harus pergi, ini tidak baik, serunya, berusaha menarik Rudy kembali. Namun Rudy terjebak dalam pesona tarian itu, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari hantu penari. Saat Rudy semakin dekat, hantu itu mengulurkan tangannya, seolah mengundangnya untuk bergabung dalam tarian. Rudy merasa terombang-ambing antara keinginan untuk memahami dan rasa takut yang mendalam. Dia tahu bahwa dia harus memilih, mengikuti tarian yang memikat atau melarikan diri dari bahaya yang mengintai. Ketegangan semakin meningkat saat Rudy berdiri di ambang keputusan. Hutan Kalimantan seolah menunggu, dan Rudy tahu bahwa apapun yang terjadi malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Bagaimanakah kelanjutan kisah ini?
Ingat subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda mendapat update kelanjutan kisah ini.